Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Halo. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haryono Esos MPD. Betul Pak ya? Alhamdulillah. Beliau sebagai kepala sekolah SMA 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah. Yang saya hormati seluruh waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, waka saspras, dan juga yang saya hormati seluruh dewan guru, Bapak Ibu guru yang hadir tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa yang saya sayangi, yang saya cintai, seluruh siswa-siswi yaitu sekolah SMA 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah yang is the best. Allahu Akbar. Mantap ya. Sedikit-sedikit ada bahasa Inggrisnya ya. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya bersyukur kepada Allah bisa berada di tengah-tengah siswa-siswa yang luar biasa ini, yang dibina oleh Bapak Ibu guru yang lebih luar biasa tentunya. Kan begitu ya. Kalau anak-anaknya luar biasa, pasti Bapak Ibu gurunya lebih luar biasa. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Momentum kita pada kesempatan ini, mari sama-sama kita maksimalkan untuk senantiasa berbagi informasi, berbagi tausiah. Halo? Ini kan belum ada kertas lah, perlu ada ribet nih. Siapa yang nanti bisa menjawab pertanyaan saya, kalaupun hadiahnya nanti nggak dikasih sekarang, hutang sekolah ya. Nanti insya Allah kepala sekolah siap ini, kepala sekolah siap, bekerja sama Ibu Ustadzah Bunda Husnul Marati, insya Allah. Nah sekarang saya diberi tema, kalau nggak salah ya, bannernya ada ya, ya bannernya. Mari
Ulangi lagi. Menjaga kebersihan hati di bulan suci Ramadan. Nah, kalau saya punya usul, untuk kedepannya, kalau bisa yang mengadakan seperti ini, itu namanya pembekalan Ramadan, supaya betul-betul nanti ini bisa pas masuk Ramadan itu benar-benar ini bisa masuk ilmunya. Nah, kalau sekarang tidak ada kata terlambat, nggak apa-apa ya. Ini sekedar usul. Baik, saya dan kita semua adalah semuanya peserta Ramadan. Apa Bu? Anak-anak? Peserta Ramadan. Sama-sama peserta Ramadan. Kalau kita mau bagi, namanya peserta, ibaratnya lomba, ada babak apa pertama? Kalau lomba itu ada babak apa pertama? Babak penyisihan. Nah, 10 hari yang pertama itu disebut dengan babak penyisihan. 10 hari yang kedua disebut dengan babak semifinal. Yang ketiganya 10 hari terakhir ini, sekarang ini, disebut dengan babak final. Kira-kira saya tanya, kira-kira nih, yang baju merah pakai kacamata, mohon berdiri. Ayo, mohon berdiri. Ya, mohon berdiri, silakan. Ya, nanti dikasih reward nanti kalau bisa jawab. Oke. Ya, silakan. Pokoknya nanti yang ngobrol sendiri saya tanya. Jangan sampai saya pulang dari sini nggak bekal apa-apa, nggak punya paham apa-apa, ya, jangan sampai. Tuh kan nanti rugi. Kata apa tadi kepala sekolah? Ini adalah pembekalan, nasihat, ya, supaya nanti yang waktu tinggal 6 hari ini atau tinggal 7 hari ini, insya Allah kita akan mau menjawab. Nggak apa-apa katanya. Nah, sekarang saya tanya. Kasih ini. Ya, sebutkan namanya dulu. Sebentar. Loh, kok nggak hidup ya? Wah, ini juga salah satu bagian yang harus dievaluasi ini, namanya sound ini ya. Oke, baik. Dikasih ini, dikasih 2 kalau enggak ya. Perhatikan semuanya. Pertama, kaitannya dengan masalah bersih hati. Ya, bersih hati itu artinya yang pertama disyariatkan di dalam hukum fikihnya. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tentunya kita harus niat dulu. Apa? Harus niat. Niat itu setiap amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nomor 1. Nomor berapa? Nomor 1. Jangan sampai kita salah niat. Kalau di sekolah itu ada yang namanya visi dan misi. Nah, itu. Kalau sekolah nggak punya visi dan misi, itu berarti nggak punya niat mendirikan sekolah. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, niat yang pertama, ya, yang harus betul-betul kita lakukan dalam puasa bulan Ramadan itu niat yang tulus ikhlas. Kan dalam sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang ini mau ditanya ya? Ya sebentar ya, dikasih dulu prolog sama saya ya. Dengerin dulu dari apa yang saya sampaikan. Dengerin dulu ya. Pertama, jadi niat itu adalah yang menjadi rukun daripada puasa. Makanya jangan heran kalau habis tarawih, imam itu mengamandoi atau
Bilalnya itu mengomandoi dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng semuanya niat puasa. Subhanallah ya. Jadi itulah yang menyebabkan diterimanya amal ibadah puasa. Kalau kita di awal itu ujug-ujug kita puasa, tapi kita tidak pernah menyatakan niat kita betul puasa itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya puasa kita akan sia-sia. Nih, saya pertanyaannya nih ya, langsung ya. Siapa namanya? Kelas 10. Oke, 10H. Nih, jawab pertanyaan dari saya singkat dan padat ya. Pertanyaannya, puasa kalau kita tidak niat ya, puasa kalau kita tidak niat sah nggak puasanya? Sah. Ya. Kenapa sah? Kumaha ya? Ya. Coba diulangi lagi. Kenapa niat itu membuat sah puasanya? Ya, karena belum saya jelaskan tadi kan, benar kan? Ya, alhamdulillah belum saya jelaskan, tapi lumayan ini. Jadi boleh ya, boleh dulu di sini dengerin dulu sebentar. Jadi ini untuk membersihkan hati kita dari segala macam urusan-urusan yang sifatnya itu bisa mengganggu terhadap kelancaran daripada ibadah kita, maka kita harus luruskan niat kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah itu adalah kembali untuknya. Ya, kembali kepada kita. Illa saum, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajazabi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang langsung yang akan memberikan pahala ataupun ganjarannya. Jadi ini menunjukkan keseriusan Allah Subhanahu wa taala ya untuk memberikan pemahaman kepada hambanya bahwa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sampai hari ini sudah berapa hari bisa melaksanakan puasa? Belum putus. Berarti belum balik ya? Sudah balik belum? Oh, maaf ya, belum jadwalnya. Mungkin ini rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Anda ya, kepada siapa nanti? Ya, Milani. Ya, ada juga begitu yang Allah berikan kesempatan. Tapi ingat, kalau kaum wanita itu pasti ada aja. Ya, kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Tapi bagi perempuan itu tetap kalau dia punya konsisten ya, jangan punya alasan. Kenapa nggak puasa? Lagi dapat, lagi halangan, belum selesai. Memangnya saya nggak tahu. Ya, begitu itu saya sudah hafal dari zaman dulu ya. Saya ngaji. Kalau perempuan itu paling sedikit waktunya sehari. Paling sedikit lagi sekeceretan. Tapi sekeceretan apa? Ya, sudah itu ada kayak gitu, tapi sampai waktu beberapa kali sholat sudah nggak ada lagi. Nah, kata ulama, kalau begitu, dia mesti sudah harus bersuci. Nah, ini kaitannya lagi dari masalah bersuci. Ini dicampur aduk aja ya. Dicampur aduk aja antara bersih hati sama bersih diri. Nah, bagi yang sudah melaksanakannya puasa beberapa hari, nah ini adalah luar biasa. Kenapa? Karena puasa itu sendiri pada hakikatnya adalah merupakan salah satu tanda
kepatuhan, dan bisa membentuk kepribadian ataupun karakter. Ini tidak ada lagi. Yang paling mujarab ya, bagaimana mendidik satu hamba Allah Subhanahu wa taala. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Berikan aplausnya. Alhamdulillah. Ya. Sudah bisa tampil ke depan sudah luar biasa, ya toh? Nanti yang lain menyusul ya, yang lain menyusul. Saya lihat di sini yang suka ngobrol sendiri kelihatan dari atas ini ya. Insya Allah. Nah, coba dengarkan sekali lagi. Bahwa untuk kita bersih diri itu utamanya adalah niat. Tidak ada lagi untuk bersih diri. Setelah niat kita lurus, maka selanjutnya kita harus bisa yang namanya menjaga hati itu sendiri. Menjaga hati itu perlu dijaga. Perlu nggak hati dijaga? Nah, karena hati itu ada yang hati sehat, ada yang hati berpenyakit. Kalau hatinya sehat, dia yang pertama selalu berempati. Satu. Yang kedua, hati sehat itu dia selalu tidak punya rasa iri dengki kepada orang lain. Itu kalau hati sehat, indikasinya. Gitu? Kemudian hati sehat itu adalah selalu mendoakan orang lain yang baik tanpa sepengetahuannya. Contoh ya, kalau kita lagi sholat, secara tidak langsung kita itu saling doakan. Dalam kapan? Saat kita duduk tahiyat akhir. Siapa yang bisa itu ya? Bacanya ada tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ibadillahis sholihin. Tuh. Luar biasa. As-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya itu adalah sholat itu rangkaiannya doa. Kok saya udah gobios ya? Di sini nggak ada AC-nya berarti ini. Alasan aja ya, alasan ya. Ya. Baik. Jadi doa ya di dalam sholat itu kita saling doa mendoakan. Kenapa saling doa mendoakan? Saya sholat, Pak Kepala Sekolah sholat, semua guru-guru juga sholat, anak-anak semuanya juga sholat. Saat waktu yang bersamaan, waktunya sangat berjamaah, sholatnya ya di tempat yang sama, kemudian di situ kita mengikuti imam sholat berjamaah, membaca doa tadi, wa ala ibadillahis sholihin. Sholawat kepada Nabi itu artinya doa. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada siapa? Kepada umatnya yang soleh-soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Wa ala ibadillahis sholihin. Makanya inilah kehebatannya orang-orang mukmin ya, kalau hatinya itu bagus, hatinya sehat, tidak sakit, dia akan saling doa mendoakan, saling tolong menolong. Nah ini, mari khususnya di bulan Ramadan. Halo? Wah, luar biasa. Khususnya bulan Ramadan, pernah dengar hadis Rasulullah? Di bulan Ramadan kata hadis Rasulullah, aku ini adalah lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Wah, ini angin yang bertiupnya sama ini nih, sama kipas ditiupkan. Ini yang dari luar berobos belum juga. Begitu ya. Rasulullah itu lebih dermawan ya daripada angin yang bertiup.
Subhanallah. Bagaimana tuh kira-kira tuh maksudnya? Jadi Rasulullah itu menggambarkan sosok seorang yang sangat dermawan. Ya, sampai satu hari saat berbuka puasa, tiba-tiba ada yang ngetuk pintunya. Kurang kuat. Wah iya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi nggak tahu itu malaikat, nggak tahu itu siapa, ya. Makanya dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada sepotong roti untuk saya berbuka? Langsung saja, karena Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, dia tanya sama istrinya tercinta Aisyah, wahai istriku, wahai Humairah, gitu ya, wahai Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan, bukan dikaplokin, bukan, kemerah-merahan itu karena memang itu asli, ya, bukan sekarang ini sudah pakai macam-macam, bukan. Wahai istriku yang tercinta, apakah ada tersedia makanan untuk berbuka? Di depan ada yang minta. Ada Rasulullah, tapi hanya cukup untuk kita berdua. Kasihkan separuhnya, separuh dari kamu, separuh dari saya. Jadi separuhnya roti itu dipotong untuk bagiannya istrinya, separuh lagi untuk beliau. Jadi apa? Untuk yang minta malah satu, ya, satu utuh, ya, karena sudah dipotong-potong tadi, disambungkan lagi menjadi satu buah roti utuh. Sedangkan beliau berdua hanya separuh-separuh untuk berbuka puasa. Tuh hebatnya, ya, luar biasa. Apalagi di luar bulan Ramadan, pernah Rasulullah SAW sampai dia naruh batunya lebih daripada 5 di sini. Ngapain katanya Rasulullah, kok nggak ada kerjaan naruh batu di sini, diikat sama tali pinggang. Ini tujuannya untuk mengetahui bahwa Rasulullah setiap saat mau makan siang, mau makan sore dan seterusnya, selalu seperti tadi, ada orang yang meminta. Akhirnya beliau berdua dengan istrinya itu tidak mendapatkan makanan sama sekali. Akhirnya beliau taruh di sini batu untuk ganjal perutnya yang kosong. Nah ini, itu di luar bulan Ramadan, apalagi di dalam Ramadan. Nah ya, di sini insya Allah semuanya ahli sodako, semuanya. Amin ya robbal alamin. Barang siapa yang pernah mengantarkan 1 mangkok kolak, ya, 1 mangkok es buah untuk yang berbuka puasa, maka kata Rasulullah sama pahalanya seperti orang berpuasa itu tanpa mengurangi. Insya Allah. Ini mumpung nih masih beberapa hari lagi puasa. Apalagi ini adalah levelnya yaitu babak final. Levelnya babak final. Halo. Hai. Iya, baik. Kalau kita sekarang paham bahwa akhir bulan Ramadan itu adalah merupakan babak penentuan. Apakah kita nanti akan tergolong orang yang muttaqin ataukah kita termasuk juga orang yang biasa? Karena nanti tingkatan orang muttaqin itu juga tingkatan-tingkatan. Ya, tingkatan. Ada yang muttaqinya derajatnya 27 derajat misalnya. Ada yang tingkatannya cuma 10 derajat. Ada yang tingkatannya cuma 5 derajat. Yang kalau 0 sama sekali enggak juga. Ya, yang jelas kita kalau sudah sempurna melaksanakannya ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Pak insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Innallaha la yuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah meleset janjinya. Nih, anak muda itu lebih disukai Allah Subhanahu Wa Taala yang rajin ibadah ketimbang sudah tua tapi malas ibadah. Betul? Oh. Coba saya tes sekarang nih. Yang laki-laki tarawehnya di masjid apa di rumah? Di masjid. Nih.
kasih reward nanti, kasih reward ya, berdiri ya, yang sholat tarawihnya dari awal Ramadan sampai tadi malam tidak pernah putus, berdiri. Wah, nggak ada yang berani kayaknya nih, nggak ada yang berani. Waduh, luar biasa. Mohon maaf, sekarang langsung habis waktu. Yang ahwatnya, ya, yang santriwatinya, saya panggil santriwati karena ini lagi pesantren kilat. Dari awal sampai akhir Ramadan, walaupun dia itu beberapa hari tidak berpuasa karena udzur syar'i, silakan. Yang sampai sekarang nggak terputus, ayo silakan. Nggak ada juga. Nah, ya, baik. Saya cerita sebentar ya. Boleh cerita saya sebentar? Boleh, dengerin. Saya itu nggak banyak ya, nggak banyak memberikan ngisi kultum, nggak banyak. Cuman saya evaluasi di beberapa masjid musola yang saya isi di situ. Pertama Istiqlal, Masjid Istiqlal Bandar Jaya. Tahu Masjid Istiqlal Bandar Jaya? Ya. Di situ peserta apa namanya? Tarawihnya yang paling banyak usia 50 tahun ke atas. Ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Hanya 10%, bahkan kurang yang anak muda. Nah, ini di masjid yang notabene di situ masjid ikonnya Lampung Tengah, ya, oke. Ya. Kemudian di masjid yang saya Nurul Islam. Di situ ya, kalau hari pertama oke. Hari pertama ada sampai 8 saf itu. Ya, yang laki-laki 8 saf terdiri dari 50% lebih yang tua, usianya maksudnya tadi 50 tahun ke atas. Anak mudanya juga hanya sekitar 10%. Itu awal pertama babak penyisihan. Sekarang saya lihat sudah masuk sekarang ini 10 Ramadan ketiga, yang anak-anak muda nggak tahu pindah kemana tempatnya. Bukan di masjid lagi tarawehnya. Ya Allah ya Robbi. Saya tanya, Mas, tarawehnya masih di musola atau di masjid? Nih ya, Anda. Di masjid, betul, masih di masjid, nggak pindah ke tempat lain. Masya Allah, luar biasa. Nih, ada kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menghidupkan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir, maka laksanakanlah i'tikaf. Laksanakan apa? I'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri, artinya secara bahasa. Tapi kalau secara istilah syar'inya, berdiam diri di suatu tempat tertentu, yaitu yang dimaksud masjid ataupun musola yang sebagaimana tempat sholat secara berjamaah. Pertanyaannya, ayo, tadi malam langsung testimoni, siapa di antara Anda yang laki-laki yang melaksanakan iktikaf di masjidnya terdekat? Waduh, ini generasi muda nih Pak Kepala Sekolah nih, penting ini. Guru agama juga penting nih mengevaluasi, ya, karena Allah suka tadi kepada anak muda yang rajin beribadah, luar biasa ya. Nih saya bukan pamer, ya. Saya bisa begini ini bukan kaleng-kaleng, dengerin. Saya itu juga dulu, kalau Pak Kepala Sekolah tahu kartu saya, ya, kepala sekolah ini tahu kartu saya. Jadi saya itu keluar dari sanawiyah, udah merantau, jadi merbot 7 tahun. Nah, apa merbot itu? Tukang ngurus masjid, ya, tukang ngurus masjid. Alhamdulillah, Allah berikan kepercayaan. Selama 7 tahun itu insya Allah, yang namanya sholat malam itu mungkin ketinggalan dalam seminggu itu 1 atau 2, ya, 1 atau 2 kesiangan nggak melaksanakan sholat qiyamul lail. Tapi hampir 89% lebih, ya, hampir 90% itu insya Allah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan qiyamul
Baik. Lah ini malam ini saya di musola iktikaf dari tanggal selikur, tahu selikur? Tanggal 21 malam 21 Ramadan. Sampai hari ini pesertanya berapa? Cuman 2 orang. Saya dengan tukang azan itu. Oh ya Allah, kasihan betul. Waduh, padahal saya mohon maaf ceramah-ceramah ya yang saya YouTube-kan itu memberikan motivasi sama orang luar biasa bagaimana memaksimalkan di 10 hari terakhir. Jatuhnya di musola saya, udah saya woro-woro, cuman 2 orang itu yang biasa ada 5 waktu sama saya. Bahkan tadi malam hampir saya nggak sholat di sana. Kenapa? Karena kecapean, geletak, bangun-bangun jam 1 malam. Wah, ini sudah jam 1 malam. Bapak ini ada nggak nih Pak Ujang ini di musola? Ternyata alhamdulillah udah ada sesuai dengan janji. Pak, kita berdua ya. Alhamdulillah. Iktikaf maksimalkan. Apa tadi? Iktikaf maksimalkan kepada anak muda yang rajin beribadah. Allah akan memberikan reward luar biasa. Nih pertanyaannya, nanti kasih reward. Ayo maju dulu ke depan. Siapa yang mau maju? Maju dulu ke depan. Atau pertanyaan dulu? Ya, sebelum pertanyaan saya bacakan ayatnya. Dalam Quran surat Al-Qadar, ya. Dalam Quran surat Al-Qadar, nanti tebak ayatnya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah gitu. Kalau Pak Kepala Sekolah udah tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah, iya dong. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Halo? Mau reward? Enggak mau. Masya Allah. Padahal Allah sudah mau ngasih reward. Siapa yang bisa menghidupkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan reward. Nah, akan berikan reward yaitu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik itu sama apa enggak? Sama enggak? Kalau dihitung secara matematikanya sama enggak? Lebih baik itu berarti lebih daripada 83 tahun. 1000 bulan itu kan sama dengan 83 tahun berapa bulan gitu. Coba dihitung pakai HP. Ya. 1000 bulan. Ya. Tahu nggak yang namanya malam Lailatul Qadar? Tahu nggak? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bonus dari Allah. Barang siapa yang menemui di dalamnya malam Lailatul Qadar, maka Allah akan berikan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Berapa bulan, Bu, lebihnya? Suruh ngitung dari tadi malah WA-an. 83 tahun lah lebih. Sekarang saya tanya, umur Pak Kepala Sekolah berapa hari ini? 46 beliau. Masya Allah. Saya hari ini umur 52. Sampai hari ini umur 52
tahun. Beliau 46. Kalau diberikan satu malam itu, ketemunya saya dengan Pak Kepala Sekolah lagi ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jeglek. Jeglek itu ngapain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru baca bismillah, mau ngaca Quran, jeglek meninggal. Lagi sujud, dipanggil oleh Allah, jeglek meninggal. Misal, ini misal. Kalaupun sekarang masih hidup, itu bonus luar biasa. Malam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, maka pahalanya akan melebihi pahala ibadah 83 tahun. Lebih daripada itu, dosanya yang sangat besar-besar tadi, yang banyak tadi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sombong dulu. Jangan sombong, ya. Orang yang sombong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bonus sih bonus, ya toh? Kewajiban tetap kewajiban. Jangan mentang-mentang, waduh, saya yakin saya tahun ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, udahlah, saya sekarang bebas-bebas saja, merdeka, kayak kurikulum merdeka. Maaf, bukan begitu maksudnya ya. Nanti saya nggak sholat lagi, saya nggak puasa lagi. Kenapa? Nanti bonus ya, saya paling meninggal umur 60 tahun nanti. Bukan begitu hitung-hitungannya, nak. Bukan, ya, bukan seperti itu. Bonus tetap bonus, kewajiban tetap kewajiban. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi manusia yang berpribadi, berkarakter muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu nggak bisa lagi dikiaskan dengan kata-kata. Ya, nggak bisa lagi dengan kata-kata. Orang yang bertakwa pasti dia akan dijamin masuk surga. Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya. Tukang sol sepatu bisa masuk surga? Kenapa? Karena dengan usahanya tadi, ya, dengan tulus ikhlas meladeni para siapa? Konsumennya untuk memperbaiki sendal atau sepatunya. Bayarannya aja nggak pernah maksa dia, ya toh? Kasih 5.000, alhamdulillah. Dikasih 25.000, alhamdulillahnya sampai 10 kali. Sambil dia doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang tadi yang memberikan kelebihan kepada saya, dia rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatannya dinaikkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gitu. Kita nggak tahu tuh doa dari orang yang diberikan sedekah sama kita. Ya kan? Benar nggak? Oh iya. Makanya sekarang nih, mohon maaf ya, kalau di SMP IT Bustanul Ulum, di sini ada yang alumni SMP Bustanul Ulum. Oh, banyak ya. Tahu tuh ya. Di SMP Bustanul Ulum itu yang pertama itu sodakohnya namanya infak. Ya, infak. Apa itu infak artinya? Iuran paksa. Nah, maksudnya itu dagelan aja. Infak itu bahasa Allah Subhanahu wa taala, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. One day 1,000. Awalnya itu dipaksa. Ya, tapi lama-lamaan itu menjadi suatu kebutuhan. Insya Allah dengan akan diberikan pencerahan terus. Nggak kerasa. Sekarang nilai uang 1.000 itu kalau untuk jajan dapat apa coba? Nggak dapat apa-apa ya. Es aja sekarang udah 5.000 es itu ya, es segelas itu ya, udah 5.000. Nah ini sehari 1.000 tuh. Ya, yang pakai kacamata ya. Senyum-senyum aja itu dari tadi. Kayak kenal aja. Baik. Jadi itu. Jadi kalau kita ini sekarang ini di bulan Ramadan, kita di sini, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, di sini ada budaya 1,000 nggak? One day 1,000. Belum ada ya? Belum. Tapi boleh nggak kira-kira seperti itu? One day 1,000 untuk memberikan apa namanya? Atau seminggu sekali.
Kalau saya dengar di SMP umum di sana itu juga ada itu dalam rangka untuk mendidik secara agamanya, nanti boleh ya, ya. Wow, subhanallah. Ya, padahal COVID tadi itu tujuannya untuk apa? Untuk memberikan peringatan. Setelah COVID-nya nggak ada, lebih bersyukur lagi harusnya. Ya, ya, jangan bubar. Ya, COVID itu adalah merupakan musibah yang sangat luar biasa. Ya, sebagai musibah, sebagai cobaan. Ketika cobaan itu berakhir, kita harus lebih banyak bersyukur lagi kepada Allah dengan cara berderma tadi. Banyak berderma, banyak bersedekah. Banyak orang masuk surga itu adalah dari sedekah yang ditujuannya adalah untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat kita belum tentu, ya, sholat kita itu belum tentu, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sholat yang khusyuk, gitu ya. Tapi kalau sedekah dengan tulus dan ikhlas, insya Allah salah satunya bagiannya yang bisa menjadikan orang itu masuk surga, ya, termasuk di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini. Di akhir bulan Ramadan, mari ada dua hal ya dalam rangka tadi untuk membersihkan hati kita. Jaga hati kita di bulan Ramadan, jangan sampai kita sia-sia. Ya, hati kita itu akan diganggu oleh panca indera kita. Maaf. Yang pertama, mata. Apa yang pertama? Mata. Maksudnya apa? Matanya harus berpuasa. Dari hal-hal apa? Dari hal-hal yang bisa membuat pahala puasanya menjadi rusak. Misalnya saya di jalan ngelihat orang cantik, saya lihat sebentar, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Ya enggak dong. Makanya harus tahu dulu, ngaji dulu. Ya, yang membatalkan puasa hanya dua. Yang pertama apa? Makan dan minum di siang hari, itu yang membatalkan puasa. Yang kedua, kalau perempuan sudah datang bulan, ya itu ya sudah batal, puasanya dibatalkan. Ya. Apalagi yang membatalkan puasa? Mokel, batal nggak puasanya mokel? Oh, mokel itu apa tuh mokel itu ya? Iya. Wah, ini saya tuh dapat kamus kata-kata mokel itu dari kalian ini lah ya, dari kalian ini ya. Zaman saya nggak ada istilah mokel. Ya. Nah, oleh karena itu kita pahami, yang bisa membatalkan puasa sudah jelas makan dan minum di siang hari. Yang kedua, mohon maaf nih, kalau untuk ibu-ibu, Bu, kalau bercampur jangan siang hari, malam. Kalau siang hari bukan batal, malah tetap denda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kifarat ya. Ya, kalau ibu-ibu campur dengan suami istri padahal sudah halal di siang hari di bulan puasa, itu dendanya 3. 1, memberikan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua, kalau nggak bisa puasa berturut-turut, memberi makan kepada 60 fakir miskin. Saya orang termiskin di dunia ini, nggak bisa katanya saya. Yang ketiga, dia harus memerdekakan hamba saya, apalagi itu sekarang hamba sayanya sudah nggak ada di dunia ini. Ya paling tidak tinggal 2 itu. Nah, bagaimana? Inilah hasil daripada Ramadan. Kalau Ramadan itu kita nggak jujur, Bu, sekarang ibu-ibu segmennya, bapak ibu ya harus ditahan itu, harus tahan. Ya, bukan ngajarin ya, tapi kadang-kadang mengingatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhillalakum lailatas siyamur rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya, telah dihalalkan ya untuk malam harinya untuk melaksanakan campur rofas ya, untuk bercampur suami istri di malam harinya. Fal ana basiruhun. Oleh karena itu segera kesempatan emas itu lakukan ya.
Allah sudah berikan kesempatan. Jadi puasa itu bukan 1 kali 24 jam. Puasa di Indonesia itu paling 1 sampai 9 jam gitu ya. Tapi lebih daripada itu kalau sudah waktunya maghrib ya sudah bebas di situ kita. Bebas, suami istri bebas ya. Nah, nanti ingat kalau sudah imsak berhenti lagi ya, tahan lagi kalau sudah imsak. Nah, ada lagi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala pada ayat 188-nya. Ya. Dengerin. Ya. Wala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini bagi Bapak Ibu, mohon maaf. Janganlah kamu campur lagi ya. Janganlah kalau bisa janganlah kamu campur lagi di malam hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan padahal kamu sedang iktikaf. Nah, berarti di sini nih posisi iktikaf. Ya. Posisi iktikaf ini sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, iktikaf ini posisinya itu termasuk juga sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dikuatkan. Insya Allah saya percaya kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, insya Allah itu paham semuanya. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa jangan sampai kita dirusak ya dengan gara-gara kita perbuatan kita yang sudah paham ketika kita ada pelanggaran di bulan Ramadan. Ya, orang pemilu saja kalau ada pelanggaran bisa 2 putaran, benar nggak? Kok Ramadan banyak pelanggaran kok nggak jadi 2 putaran ya? Kenapa? Iya. Oh, kok dikaitkan dengan itu Pak Ustadz? Ya, betul. Sekarang sebenarnya yang paling banyak pelanggaran itu adalah di bulan Ramadan. Ya, orang non-muslim saja itu menghormati, nggak mau dia ngerokok di depan kita. Ternyata orang muslim sendiri dengan hebatnya, dengan bangganya dia ceplas makan aja ya di depan orang yang sedang berpuasa. Nah, itu namanya pelanggaran berat itu, begitu. Itu jangan sampai ya. Tapi insya Allah kalau siswa-siswa SMA 1 terbanggi besar ini insya Allah dijauhkan dari sifat yang demikian. Makanya jangan sampai ketahuan mokel. Ya, jangan sampai ketahuan mokel itu jangan sampai itu ya. Nih. Alhamdulillah kalau di sini tidak ada. Baik. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah saum kita ada istilah namanya tazkiyatul mal, membersihkan harta, dan juga ada yang membersihkan hati. Nah, termasuk yang membersihkan hati itu adalah dengan membayarkan zakat fitrah. Di sini ada panitia zakat fitrah di sekolah? Nggak ada kayaknya di sana ya. Kalau di tempat saya di SMP masih ada. Alhamdulillah dalam rangka pendidikan juga. Ya, karena saya ini di sini juga sebagai amil, sebagai duta. Jadi barang siapa nanti yang akan membayarkan zakat fitrahnya, kalau yang sudah biasa di tempatnya sendiri, ya silahkan. Ya, karena itu kewajiban zakat fitrah itu bukan untuk orang kaya saja, ya, tapi seluruh umat Muslim, soimun wasoimat, yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, yang anak kecil, ya remaja sampai kepada orang yang sudah tua, semuanya kalau dia masih hidup wajib untuk membayar zakat fitrah setiap individu. Dalam rangka apa tujuannya? Kata Rasulullah, itulah dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Atas apa yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga yang tinggal 6 atau 7 hari lagi kita ini maksimalkan, pesan saya apa tadi? Maksimalkan amal kebajikan ibadah kita, ibadah kepada Allah, ibadah mahdoh, ibadah kebaikan kepada manusia disebut dengan ibadah sosialnya, kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Pesan saya, mari mumpung kita masih hidup, yang bapak-bapak, yang remaja, ya, yang laki-laki itu iktikaf di
masjid atau di musola terdekat, insya Allah. Nanti kalau waktunya sahur, kalau nggak ada yang ngasih makan sahur, pulang aja ke rumah ya, jadi makan rumah di sana. Yang penting kita maksimalkan, itu pesan saya ya. Kemudian yang kedua, pesan saya bagi yang putri-putrinya nih. Halo? Bagi yang putri-putrinya, jangan ikut-ikutan sibuk kayak ibu-ibunya, sudah ke dapur ya. Kalau 10 Ramadan itu sudah di dapur, buat kue, buat segala macam. Ya kalau bantu-bantu boleh kalau bantu-bantu. Tapi kalau disibukkan, ngaji Qur'annya tidak ya, kemudian tarawehnya juga enggak, padahal dia masih boleh berpuasa. Tapi maksimalkan 10 hari terakhir ini dalam rangka tadi untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Perempuan boleh di rumah ya, nggak perlu di masjid, sambil ngulek Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah turun malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.